Shalom saudara, marilah kita menyimak seri ke-19, penggalian dan pembahasan surat Kolose, yang demikian bunyinya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan teduh tenangkan hati kami di hadapan-Mu untuk menerima firman-Mu. Bersabda bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah kemenangan yang digagalkan. Kemenangan yang digagalkan. Apa artinya kemenangan yang digagalkan? Bukankah kemenangan sudah berhasil diraih? Jika masih digagalkan atau dianulir, artinya ada kendala, ada sebab musababnya. Dalam suatu pertandingan sepak bola misalnya, terkadang kemenangan suatu klub dapat dianulir, terutama karena adanya pelanggaran. Entah pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, ataupun pelanggaran berat. Jika kemenangan yang digagalkan itu adalah suatu kegagalan di dalam perjalanan iman, peristiwa perjalanan iman Kristen, saudaraku, itu berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Digagalkan oleh siapa? Ada 5 macam orang yang dapat menggagalkan iman kita di dalam Kristus. Pertama, oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Kedua, oleh orang yang beribadah kepada malaikat. Ketiga, oleh orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Yang keempat, oleh orang yang suka membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dan yang kelima, oleh orang yang tidak berpegang teguh pada Yesus, Sang Kepala Gereja. Saudara, orang-orang yang semacam ini perlu ditandai dan diwaspadai. Saudara, ditandai dan diwaspadai. Jika tidak, maka virusnya akan menyerang, membuat saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang terpengaruh. Awalnya kita bisa bersungguh hati dalam melakukan tugas pelayanan kita dengan menjaga tertib hidup kita. Namun kita dapat berubah menjadi orang yang berpura-pura karena ada maunya, apalagi kemauan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan dirinya sendiri, bahkan untuk memuliakan objek-objek sembahan lain yang bukan Allah, seperti malaikat-malaikat ataupun makhluk-makhluk spiritual lainnya. Boleh namanya tuyul, botol mancing, putri penjaga, atau apapun itu namanya, akan menggiring seorang tanpa sadar meninggalkan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Selain itu, orang percaya perlu mewaspadai orang yang suka berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dalam ujarannya selalu diselipkan adanya penglihatan ini dan itu, seolah-olah memiliki kelebihan atau kekuatan supranatural tertentu. Untuk yang semacam inilah Rasul Paulus meminta kita untuk menguji apa yang berkenan pada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 10. Demikian pula ditandaskan Rasul Paulus, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, bahwa saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Apakah berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara terkasih, cobalah dan perhatikanlah. Dimulai dengan sikap berpura-pura, akan maju selangkah menjadi penyembah makhluk spiritual. Setelah itu, terjadilah fenomena-fenomena aneh seperti menyatakan penglihatan melebihi firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jika tidak lekas dilayani dan mau berubah, maka yang muncul kemudian adalah suka membesar-besarkan diri alias dikendalikan oleh roh kesombongan. Selanjutnya, tidak lagi mempertimbangkan aspek rohani, tetapi lebih mengandalkan pikiran-pikirannya yang duniawi, yang syarat dengan kecurangan, penipuan, dan usaha-usaha penghancuran lainnya. Pada akhirnya, orang itu tidak segan-segan untuk meninggalkan iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan sebagai kepala, dari mana seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu di dalam sebuah persekutuan yang digambarkan oleh penyatuan oleh urat-urat dan sendi, sehingga bermuara kepada pertumbuhan ilahi. Untuk mengetahui apakah kemenanganmu sedang dalam proses digagalkan, tentunya sebagai hal yang perlu dicermati adalah apakah Anda sedang mengalami pertumbuhan ilahi di dalam Yesus. Jika tidak, segeralah. Sekali lagi segeralah. Jangan menunda untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kemenanganmu di dalam Tuhan itu digagalkan. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.